Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bisa menjawab pagi, pagi, pagi. Semangat belajar. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat belajar. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan Ibu pimpin secara mandiri, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang modus, yaitu salah satu ukuran pemusatan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep modus sebagai ukuran pemusatan data melalui media komik matematika dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan modus dari kumpulan data acak dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun data ke dalam tabel frekuensi sederhana untuk menentukan modus secara teliti. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai penentuan modus dengan percaya diri. Nah, sekarang coba perhatikan gambar pada sampul komik ini. Menurut kalian, kira-kira cerita apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, silahkan Bimo. Baik, terima kasih Bimo, jawaban kamu bagus sekali. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Siapa yang pernah melihat pemilihan ketua kelas? Oke, rata-rata anak-anak di sini sudah pernah melihat pemilihan ketua kelas. Bagaimana cara menentukan pemenangnya? Dengan cara voting kelas, terus paling banyak pemilihan suaranya. Oke, betul sekali anak-anak. Kalau ibu memiliki sekumpulan angka yang masih acak, menurut kalian bagaimana cara mengetahui angka yang paling sering muncul? Oke, jawaban kalian sangat bagus sekali. Hari ini kita akan menemukan jawabannya melalui sebuah cerita di kerajaan Modusia. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menampilkan dua halaman pertama cerita pada komik ini, yaitu halaman kedua dan halaman ketiga. Silahkan kalian perhatikan dengan saksama gambar, dialog, dan informasi yang ada di dalamnya. Karena dari sinilah kita akan mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nara. Ibu minta satu orang membaca dialog pada halaman kedua, kemudian dilanjutkan oleh teman berikutnya pada halaman ketiga. Siapa yang ingin membantu ibu? Ya, silahkan Putri dan Angelin. Oke, silahkan Putri. Oke, langsung dilanjut ya, Angelin. Teman-teman yang lain juga ikut menyimak ya. Oke, terima kasih. Setelah membaca kedua halaman tersebut, siapa yang dapat menjelaskan permasalahan apa nih yang sedang dihadapi oleh Nara? Ya, silahkan Andra. Oke, betul sekali. Monster data acak telah mengacak data pilihan warga, sehingga panitia kesulitan menentukan ketua festival. Menurut kalian, mengapa panitia belum bisa menentukan pemenangnya? Ya, silahkan, Bimo. Ya, betul sekali ya, karena data pilihan warga ini masih keacak. Kalau begitu, bagaimana cara membantu Nara mengetahui siapa yang paling banyak dipilih? Oke, bagus. Berarti kita harus menghitung nih terlebih dahulu berapa kali setiap data yang muncul. Kalau nanti kita sudah menemukan data yang paling sering muncul, apakah data itu memiliki nama khusus dalam matematika? Nggak tahu belum? Oke. Apa-apa ya anak-anak kalau belum tahu, dalam matematika, data yang paling sering muncul ini disebut dengan modus. Jadi, kita akan membantu Nara menemukan modus agar festival bintang data dapat kembali berlangsung. Oke anak-anak? Baik anak-anak, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, sudah berkumpul semua?
Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Oke. Di sini, setiap kelompok akan memperoleh LKPD dengan data yang berbeda. Walaupun datanya berbeda, tugas kalian tetap sama, yaitu membantu Nara menemukan data yang paling sering muncul. Sebelum kalian mulai mengerjakan, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana cara Nara menyelesaikan masalah pada cerita. Coba perhatikan halaman 4 dan halaman 5. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan halaman 4 dan halaman 5? Ya, silahkan. Oke, terima kasih Bimo. Oke, menurut kalian, apa yang sedang dilakukan oleh Nara? Ya, betul. Nara tidak langsung menemukan jawabannya. Nara terlebih dahulu menghitung berapa kali setiap data muncul, kemudian menyusunnya ke dalam tabel frekuensi. Setelah semua data dihitung, Nara dapat mengetahui data mana yang paling sering muncul. Itulah langkah-langkah yang akan kalian lakukan pada LKPD ini. Silahkan perhatikan kembali langkah-langkahnya ya. Pertama, Nara mengamati data. Kedua, menghitung frekuensi setiap data. Yang ketiga, menyusun tabel frekuensi. Yang keempat, menentukan data yang paling sering muncul. Apakah petunjuk pengerjaannya sudah difahami? Oke, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang silahkan mulai berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya anak-anak. Oke, Ibu akan memberi waktu selama 3 menit untuk kalian berdiskusi ya anak-anak. Oke, kelompok 1, bagaimana? Aman? Oke, sudah mulai berhitung? Sudah ya. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, data mana yang paling sering muncul? Oke, kenapa kalian memilih data itu? Karena di soalnya seperti itu. Oke, apa kalian semua data yang sudah dihitung? Yang studi kasusnya belum? Oke, udah aman ya sejauh ini? Oke, semangat ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Sudah? Oke, gimana kalian memastikan jawaban kalian ini benar pada misi pertama? Oke, bagus. Oke anak-anak, coba ingat kembali apa yang dilakukan Nara pada komik. Apakah Nara langsung menebak jawabannya? Tentu tidak ya. Nara menghitung banyak kemunculan setiap data terlebih dahulu. Itulah yang sedang kalian lakukan sekarang. Oke, boleh dilanjut untuk diskusinya? Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang Ibu ingin setiap kelompok berbagi hasil diskusinya. Kelompok pertama silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Oke, terima kasih kelompok 1. Coba jelaskan ke teman-teman kalian nih, bagaimana cara kelompok kalian menentukan modus dari data tersebut. Baik, terima kasih. Apakah ada teman dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin memiliki cara penyelesaian yang berbeda? Oke, tidak ada. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada, kita lanjut untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, terima kasih kelompok 2. Apakah kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut untuk ke kelompok 3 ya. Silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan kepada kelompok 3? Oke, jika tidak ada, silahkan kelompok 3 untuk kembali ke tempat yang semula. Oke anak-anak,
dari hasil diskusi kalian dan mempresentasikannya, kalian sangat bagus sekali. Ibu sangat apresiasi kepada kalian. Oke, diskusi seperti ini dapat membantu kita untuk memahami materi dengan lebih baik ya. Oke nih, sekarang coba kita ingat kembali apa yang dilakukan oleh tokoh Nara pada komik tersebut. Apakah Nara langsung menebak jawaban tanpa menghitung datanya? Oke, tentu tidak ya. Lalu, apa yang dilakukan Nara terlebih dahulu? Ya, benar sekali, menghitung setiap datanya. Jadi, apakah cara yang dilakukan kelompok kalian sama dengan cara yang dilakukan Nara? Oke, sama ya. Sama-sama menyusun data ke dalam tabel frekuensi terlebih dahulu. Kemudian menghitung banyak kemunculan setiap data dan akhirnya menentukan data yang paling sering muncul. Oke, Ibu sudah mengamati hasil pekerjaan setiap kelompok. Secara umum, kalian sudah mampu menyusun tabel frekuensi dengan baik. Namun, Ibu ingin mengingatkan bahwa ketika membuat tabel frekuensi, setiap data harus dihitung dengan teliti agar tidak ada yang terlewat. Selain itu, saat menentukan modus, pastikan kalian memilih data yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak, bukan sekadar data yang nilainya paling besar. Apakah sampai sini sudah difahami? Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk semua kelompok karena telah bekerja sama dengan baik. Oke, jika sudah selesai, kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk LKPD, jangan lupa dikembalikan kepada Ibu lagi ya, anak-anak. Oke, sudah semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing? Oke, sekarang kita lihat bagian akhir cerita nih. Perhatikan data pilihan warga berikut. Yuk, coba kita hitung bersama-sama. Berapa kali Rina muncul? 6 kali. Kalau Bimo? 2 kali. Kalau Pak Dana? 1 kali. Oke, kalau Bu Sari? Sama ya, 1 kali. Oke, kalau begitu, siapa data yang paling sering muncul? Bener banget, Bu Rina ya. Dalam matematika, data yang paling sering muncul disebut apa? Modus. Bener banget nih, kalian berarti udah paham ya. Oke, jadi modus adalah data yang memiliki frekuensi kemunculan paling banyak. Nah, sekarang Ibu ingin memastikan apakah kalian sudah benar-benar memahami materi hari ini. Oke, sekarang Ibu mempunyai data. Oke, perhatikan data berikut ya. Siapa yang bisa menyebutkan modusnya? Oke, ya silahkan. Oke, mengapa kamu bilang angka 5 ini paling banyak? Ya, karena angka 5 ini muncul paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali. Hebat ya. Apakah ada yang masih belum difahami dari angka ini? Oke, kalian berarti sudah paham semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan modus? Ya, silahkan Dila. Oke, bagus sekali Dila penjelasan kamu. Lalu, apa manfaat mempelajari modus dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul banget. Modus dapat membantu kita mengetahui pilihan yang paling banyak. Misalnya dalam pemilihan ketua kelas, hasil survei, atau menentukan pilihan yang paling banyak diminati. Hari ini, Ibu sangat bangga karena kalian sudah bekerja sama dengan baik dan berhasil membantu Nara mengalahkan monster data acak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Sampai ketemu ya anak-anak di pertemuan selanjutnya. Dadah anak-anak.